Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke video persiapan pas ganjil di latihan pas bagian bab PLSP atau persamaan linier satu variabel. Atau di soal itu bagian akhir ya dari nomor 26 sampai dengan 35. Oke, langsung aja kita mulai materinya. Ini yang perlu diingat, jadi persamaan linear satu variabel itu adalah persamaan dengan satu variabel berpangkat satu. Ya, jadi pangkatnya cuma ada satu, jangan sampai salah ya. Jadi selain ada satu variabel, pangkatnya cuma boleh satu. Contohnya adalah X ditambah 3 sama dengan 5. Ini adalah PLSV. Tapi kalau misalnya X kuadrat ditambah 9 sama dengan 3. Nah, ini bukan PLSV karena pangkatnya itu kuadrat ya. Jadi ini persamaan kuadrat bukan persamaan linear ya. Jadi biarpun ini cuma ada satu variabel, kalau pangkatnya bukan pangkat satu, dia bukan PLSV. Oke, selain di sini ada persamaan linear, ada juga yang namanya pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi di sini menggunakan kalau yang persamaan linear satu variabel notasinya sama dengan, kalau pertidaksamaan linear satu variabel menggunakan ini notasinya. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Tips ibu, kalau kalian lupa yang mana yang kurang dari, yang mana yang lebih dari, kalian buat garis di sebelah kiri. Nah, kalau membentuk huruf K berarti kurang, kalau membentuk huruf B berarti lebih ya, atau besar. Lebih besar kurang dari ya. Seperti itu cara membedakannya. Nah, pada tidak sama linear satu variabel, apabila pembaginya adalah bilangan negatif, maka tanda dibalik. Contohnya misalnya min 3P kurang dari sama dengan 9. Nah, ini kan berarti sama-sama dibagi. Ini kan min 3P nih sebelah kirinya. Ini otomatis kita balik. Jadi lebih besar sama dengan ini dibagi dengan min 3. Min 3 itu angka di depannya P ini atau konstantanya P. Jadi hasilnya nanti P lebih besar dari min 3 ya. 9 dibagi min 3 itu min 3. Gini jadinya. Nah, seperti itu maksud dari pertidaksamaan pembaginya bilangan negatif. Jadi kalau sebelah kirinya sudah negatif, berarti nanti tandanya dibalik. Yang tadinya kurang dari jadi lebih dari. Oke, langsung aja kita ke soal ini nomor 26 di antara kalimat terbuka berikut yang merupakan PLSV. Nah, itu tadi Ibu bilang kalau PLSV ciri-cirinya adalah variabelnya cuma ada satu dan pangkatnya satu. Contohnya misalnya tadi X plus 3 ditambah 5, ini PLSV ya. Terus, oh misalnya kalau dia gini, X plus 5 sama dengan 2X plus 8. Nah, ini kan variabelnya cuma ada X aja. Berarti ini tetap namanya PLSV ya, biarpun dia ada 2 di sini, tapi dia cuma ada satu huruf atau satu variabel. Dia tetap namanya PLSV. Kecuali dia gini, X plus Y sama dengan 3. Nah, ini bukan ya. Ini bukan. Tapi kalau seperti ini itu PLSV atau dia 2X ditambah 8 sama dengan X dikurang 4. Nah, ini juga PLSV ya. Sama di sini cuma ada satu variabel dan variabelnya berpangkat 1. Kalau X kuadrat plus 3 sama dengan 2X kuadrat plus 2, ini bukan PLSV karena ini kuadrat ya. Jadi PLSV itu yang ini, yang ini, yang ini ya. Contohnya. Oke, kita lanjut nomor 27. Penyelesaian dari soal itu gimana? Dengan X-nya bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu negatif 0 sama bilangan bulat positif. Oke, kita tuliskan dulu 3X plus 8. 28 ya. Nah, di sini yang
sama-sama X kita kumpulkan di sebelah kiri ya. Di sini 3X-nya pindah ke kiri jadi apa? Min, atau gini dulu, 8 min 2X, 3X-nya pindah ke kiri jadi min 3X sama dengan 28. Nah, si 8-nya ini kita pindah ke kanan. Ini tinggal min 2X min 3X, 28. 8-nya pindah ke kanan jadi min 8. Yang tadinya positif jadi negatif. Ya, ini tadi positif jadi negatif, ya kan? Punya utang 2, utang lagi 3. Utangnya jadi ada 5. 28 kurang 8, 20. Jadi X sama dengan 20 dibagi dengan min 5. Min 5-nya dari mana, Bu? Dari sini nih, ya. Jadi si depannya X itu jadi pembaginya yang di sebelah kanan. Plus bagi min, min 20 bagi 5, 4. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan min 4. Oke, bisa ya dipahami? Oke, lanjut nomor 28. Di sini ada soal seperti ini. Kita kalikan dulu 6 dikali X, 6X. 6 dikali min 4. Plus kali min, min. 6 kali 4, 24. 3 dikali X, 3X. 3 dikali min 5. Plus dikali min, min. 3 kali 5, 15. Lalu kita pindahkan. Ini 6X. 3X-nya pindah ke kiri jadi min 3X. Ini min 24-nya kita tulis dulu. Jadi sisanya di sini tinggal min 15 ya. Sini 6X min 3X sama dengan min 15, min 24-nya pindah ke kanan jadi plus 24. Jadi 6X dikurang 3X berapa? 6 kurang 3, 3 ada X-nya. Punya utang 15, bayarnya 24. Berarti sisanya adalah 9. Kalau udah seperti ini, berarti X-nya sama dengan 9 dibagi dengan 3, sama dengan 3. Oke. Nah, yang ditanya X plus 3, berarti berapa? X plus 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Oke, bisa ya? Pahami ya? Jadi, jawabannya adalah 6. Oke, nomor 29. Di sini ada soal nilai X yang memenuhi persamaan ini. Nah, ini bisa dilihat soalnya seperti ini. Pertama kita tuliskan dulu ya, 1/4 X ditambah 40. Sini 2/3 X ditambah dengan 5. Nah, 4 yang ini kita kalikan ke sini aja ya. Jadi ini nanti tinggal X plus 40. Jadi satunya biarkan tetap di kiri, tapi 4-nya kita kalikan ke kanan. 2/3 X ditambah dengan 5. Jadi X ditambah 40 sama dengan 4. Itu hasilnya 4/1. 4 kali 2 adalah 1 kali 3 per 3X. 4 kali 5, 20. Jadi yang ada X-nya kita pindahkan. Ini pindah ke kiri jadi min 8/3X. Ini 20-nya ditulis. Plus 40-nya pindah ke kanan jadi min 40. Jadi ini X dikurang 8/3X sama dengan 20 kurang 40, sesuatu yang kecil mengurangi yang besar hasilnya negatif. Ini hitungnya dibalik, 40 kurang 20, 20. Sekarang gimana cara menyelesaikan ini? Kita samakan ya, ini kan tadinya 1/1. Kita samakan penyebutnya. Ini ada X-nya. Dikali silang 1 dikali 3, 3, 1 dikali 8, 8. Lanjutkan di atas ya. Jadi 3 dikurang 8 min 5/3X sama dengan min 20. Sekarang berarti min 5X sama dengan ini ada persatunya ya. Jadi kita kalikan ini kalikan ke atas, ini kalikan ke bawah ya, sorry. Ini kalikan ke bawah. Jadi min 20 dikali 3 dibagi 1 dikali
min nah ini hilangkan ya. Jadi tinggal X saja. Jadi min 20-nya dikalikan dengan yang bawah dikalikan dengan yang atas. Sama dengan min 20 bagi 3, dikali 3 min 60 dibagi plus kali min 1 kali 5, 5. Min bagi min plus 60 bagi 5 itu 12. Jadi X-nya sama dengan 12. Oke, ini agak sedikit rumit, tapi sebenarnya tidak rumit, asal kalian teliti dan pelan-pelan menghitungnya ya. Jadi Ibu ulangi lagi, ini step pertama adalah kita pindahkan 4-nya ke sebelah kanan, yang tadinya di bawah jadi di atas ya. Jadi ini 4/1 dibalik, ini kan 1/4 jadi 4/1 dikali dengan 2/3X ditambah 5. Lalu yang di kiri tinggal X plus 40 karena ini udah pindah ke kanan ya. Jadi 4/1 dikalikan dengan 2/3X itu udah hasilnya 8/3X. 4/1 dikali 5, 20. 20/1 tapi per satunya nggak Ibu tulis ya. Lalu pindahkan yang ada X-nya ke sebelah kiri. Jadi X ini 8/3X jadi min 8/3X sama dengan 20 dikurang dengan 40. Nah ini X itu artinya 1/1 tapi tidak ditulis ya. 1/1 dikurang 8/3. Disamakan penyebutnya, dikali silang. 1 dikali 3, 1 dikali 8. Jadi dapat 3 kurang 8 min 5X per 3 sama dengan min 20. Nah, kalau udah seperti ini, yang atas dikali dengan yang bawah ya. Ini tadi min 20 dikali dengan 3, yang bawah dikali dengan min 5. Jadilah dapat min 60 per min 5 sama dengan 12. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 30. Di sini ada harga sebuah buku lebih mahal 2.500 dari harga pensil. Berarti kita tuliskan dulu. Harga buku sama dengan pensil ditambah 2.500 ya. Kalau lebih mahal berarti maksudnya seperti ini. Berarti harga pensil kita tambahkan 2.500. Nah, kalau misalnya pensil itu kita misalkan dengan X, berarti ini harga buku itu X ditambah 2.500. Nah, yang ditanya harga 4 buah buku dan 3 buah pensil. 4 buku ditambah 3 pensil sama dengan 40.500. Gimana model matematikanya? Ya udah tinggal kita ganti aja 4 buku kan X. Kita ganti nih X ditambah 2.500 ditambah 3 X ya. Jadi bukunya kita ganti dengan X plus 2.500, pensilnya diganti dengan X. Di sini 40.500. 4 dikali X berapa? 4 X. 4 dikali 2.500, 10.000 ditambah 3 X sama dengan 40.500. Nah, kita jumlahkan nih. Kita dekatkan dulu ya. 4X, terus ini plus 3X, plus 10.000. Sama dengan 40.500. Lalu 4X ditambah 3X berapa? 7X ditambah 10.000 sama dengan 40.500. Nanti seperti ini aja udah cukup ya. Nanti pilihan jawabannya bentuknya akan seperti ini. Jadi sampai sini saja cukup. Tidak usah dihitung sampai X-nya sama dengan berapa. Jadi cukup sampai segini aja. Ini adalah model matematikanya ya. Model matematika. Jadi model matematikanya adalah 7X ditambah 10.000 sama dengan 40.500. Oke, lanjut kita ke nomor 31. Sebutkan contoh pertidaksamaan yang merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Sebenarnya sama aja karena dia linear satu variabel berarti variabelnya ada satu, variabelnya satu, dan berpangkat 1 juga ya. Contohnya gimana? Contohnya 2X dikurang 6 lebih dari 14. Nah, ini variabelnya cuma ada satu, si X aja. Ini
PTLSV, benar ya. Atau contoh lainnya, 3X plus 2 lebih kecil dari sama dengan 10, ini juga PTLSV. Ya. Tapi kalau misalnya X kuadrat kurang dari 20, ini bukan, karena dia kuadrat, biarpun cuma ada satu variabel, dia bukan PTLSV, karena dia kuadrat. Oke, lanjut ya. Ibu rasa contohnya udah cukup jelas. Kalau ada X dan Y itu berarti bukan PTLSV ya, karena ada dua variabel X dan Y. Berarti tidak memenuhi. Oke, lanjut nomor 32. Di sini ada penyelesaian dari ini dengan X. Ini artinya adalah X anggota bilangan asli. Tanda E begini itu artinya anggota ya. Bilangan asli. Bilangan asli apa? Ibu kasih tahu sebelumnya. Mulai dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif ya. Bilangan negatif, positif, 0, dan positif ya. Itu bilangan bilangan asli itu mulai dari 1 ya. Bilangan asli itu mulai dari 1. Kalau yang mulai dari bilangan negatif, 0, bilangan positif itu bilangan bulat. Oke. Sekarang kita hitung penyelesaiannya. 6X dikurang 5 kurang dari sama dengan 3X plus 13. Oke. Di sini kita pindahkan yang ada X-nya ke sebelah kiri. Jadi tadinya plus jadi min. Nah, ini tinggal 13. Yang ini min 5 pindah ke kanan jadi plus. 6 dikurang 3, 3X. 13 tambah 5, 18. Jadi X-nya kurang dari sama dengan 18 dibagi 3. Jadi X kurang dari sama dengan 6. Jadi 32 itu X sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Tapi karena dia bilangan asli, kan bilangan asli mulainya cuma dari 1. Berarti jawabannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada sama dengannya ya, jadi 6 itu ikut termasuk. Nah, gitu. Jadi kalau nggak ada sama dengannya berarti cukup sampai 5. Tapi kalau ada sama dengannya sampai 6. Jelas ya? Jadi ini sangat penting nih informasi ini. X anggota bilangan asli itu penting ya. Oh, ternyata mulai dari 1 bilangan negatif tidak boleh. Oke, lanjut. Nomor 33, penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Oke, ini masih sama seperti yang tadi. 4 min 5X lebih besar dari min 8 min 3X ya. Kita pindahkan dulu. Ini yang ada X-nya kita biarkan di sebelah kiri jadi min 5X. Yang min 3X pindah ke kiri jadi, yang tadinya min jadi plus 3X. Lebih besar sama dengan ini min 8. Lalu 4-nya ini pindah ke kanan jadi min ya. Yang tadinya plus jadi min. Min 5 ditambah 3, punya utang 5, bayarnya cuma 3. Jadi sisa utangnya ada 2. Punya utang 8, utang lagi 4, utang 12. Nah, lihat ini negatif, berarti kita harus balik dia ya. Tadinya lebih besar sama dengan jadi kurang sama dengan min 12 dibagi dengan min 2. Jadi X kurang dari sama dengan min bagi min plus 12 bagi 2, 6. Nah, jadi X kurang dari sama dengan 6. Di sini nggak ada tulisan bilangan asli, bilangan bulat, bilangan caca. Jadi jawabannya seperti ini aja udah cukup ya. Jadi ini yang Ibu maksud kalau sebelah kirinya negatif, ininya dibalik ya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Lalu lanjut nomor 34. Oke, di sini ada soal 1/2 dikali 3x min 5 lebih besar sama dengan 2/3 dikali x min 5. Gimana caranya? Kita kali silang ya. Jadi 2-nya dikalikan ke atas, 1-nya dikalikan
3-nya dikalikan ke 1 ya. Jadi gini, 1 dikali 3, di sini 2 dikali 2. Ya. Jadi 3 yang bawah ini naik ke atas, ini buat plus dulu deh biar kelihatan. Ya. 1-nya dikalikan dengan 3. Ya, jadi 3-nya naik ke atas. 2-nya juga dikalikan dengan 2 ya. Seperti ini jadinya. 1 dikali 3, 3. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 3x, 9x. 3 dikali min 5, nah ini plus dikali min, 3 dikali 5, 15. Lebih besar dari sama dengan 4 dikali x, 4x. Plus dikali min, 4 dikali 5, 20. Tinggal kita pindahkan. Yang ada x-nya kita pindah ke kiri, ini pindah ke kiri jadi min ya. Karena dia plus, ini jadi min. Terus ini masih ada min 20, ini min 15 pindah ke kanan jadi plus 15. 9 dikurang 4, 5x lebih besar sama dengan punya utang 20, bayarnya cuma 15. Masih ada utang 5. Jadi x-nya lebih besar dari min 5 dibagi dengan 5. Jadi x lebih besar sama dengan min bagi plus min 5 bagi 5, 1. Jadi x lebih besar sama dengan min 1. Oke ya, seperti itu ya. Karena yang sebelah kirinya positif, dia tidak dibalik. Beda dengan yang tadi sebelah kirinya negatif. Jadi ini dibiarkan tetap ya, lebih besar dari 1. Oke, soal nomor 35, di sini ada soal cerita. Panjang sebuah persegi panjang 7 cm lebih dari lebarnya. Berarti panjang sama dengan lebar ditambah 7. Kalau lebarnya kita misalkan dengan X, misal L-nya itu X, berarti P-nya X ditambah 7. Keliling. Keliling rumusnya apa? 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan 50. Nah, kita ganti nih P-nya dengan ini. Kan P sama dengan ini nih. L sama dengan ini. Kita ganti ya. P-nya dengan X ditambah 7, L-nya ditambah dengan X. Jadi ini gantinya P, ini gantinya L ya. Sama dengan 50. 2 dikali X ditambah X, 2. X ditambah 7 sama dengan 50. 2 kali 2, 4. X. 2 dikali 7, 4. Belas sama dengan 50. Jadi 4X sama dengan 50. Plus 14 pindah ke kanan jadi min 14. Jadi 4X sama dengan 36. X-nya sama dengan 36 dibagi dengan 4 atau 9. Jadi X-nya sama dengan 9. Nah, tapi di sini kalau panjang lebar itu kan nggak boleh negatif ya. Jadi, oh maaf ini dibilangnya kurang dari ya. Jadi ini harusnya tandanya tadi kurang. Semuanya kurang dari. Dan nggak ada tanda sama dengannya. Cuman kurang dari bahasanya, bukan kurang dari sama dengannya. Ini kita ganti kurang dari semuanya. Ini berarti nggak boleh ditulis gini ya. Jadi X kurang dari 9. Nah, karena tidak boleh 0, jadi X-nya itu di antara 0 sampai dengan 9. Jadi penyelesaiannya adalah ini. Ya, karena nggak mungkin kan negatif lebar atau panjang suatu persegi panjang kan nggak mungkin negatif. Batasnya berarti dari 0 sampai 9, tapi 0 juga nggak mungkin, jadi nggak dipakein sama dengan ini juga nggak ada sama dengan ini. Jadi 0 sampai X itu di antara 0 sampai dengan 9 ya. Oke, ini soal ceritanya, soal esainya yang nomor 4. Jadi di bab
PLSP ini soal esainya ada 2 ya, nomor 4 dan nomor 5. Ini nomor 4 dulu. Seperti ini, boleh pakai cara dikurangi dulu ya, boleh gitu. Atau kita mau pindah ruas aja. Jadi yang ada X-nya kita pindah ruas ke kiri. Jadi ini 2X, 18X pindah ke kiri jadi min. Di sini sisa min 18, plus 14 pindah ke kanan jadi min 14. 2 dikurang 18 min 16. Jadi sesuatu yang kecil mengurangi yang besar hasilnya min. Hitungnya dibalik 18 dikurang 2, 16. Punya utang 18, hutang lagi 14. Hutangnya ada 32. Jadi X sama dengan min 32 dibagi min 16. Min bagi min plus 32 bagi 16, 2. Jadi X sama dengan 2 merupakan penyelesaian. Ya, seperti ini. Lanjut, nomor esai yang terakhir. Sini. Nah, ini pertidaksamaan ya. Kita bisa sama, kita pindahkan, kita tulis ulang dulu soalnya biar enak. Di sini X anggota rasional. Kalau rasional itu semua bilangan bisa ya. Nah, jadi di sini min 6X. Kan yang ada X-nya min 6X ya. Lalu yang min 3X-nya pindah ke kiri. Jadi plus. Karena ini min jadi ke kiri jadi plus ya. Kurang dari sama dengan 10-nya kita tulis. 3/4-nya pindah ke kanan. Tadinya plus jadi min. Punya utang 6 dibayar 3, utangnya masih ada 3. Kurang dari sama dengan 10 dikurang 34 itu min. Suatu yang kecil mengurangi yang besar itu min. Hitungnya dibalik 34 kurang 10, 24. Nah, ini min nih sebelah kirinya, bilangan negatif. Berarti kita balik. Min 24 dibagi min 3. Berapa? Min bagi min plus 24 bagi 3 adalah, jadi jawabannya X lebih besar sama dengan 8. Jadi jangan lupa proses dari sini ke sini dibalik ya tandanya. Dibalik tandanya, karena kita udah membagi dengan bilangan negatif ya. Jadi kalau sebelah kirinya itu dapatnya negatif, langsung setelahnya dibalik. Oke. Oke, itu tadi video part terakhir dari penyelesaian atau pembahasan latihan soal PAS. Jangan lupa dipelajari dengan baik dan benar serta teliti, karena kemungkinan soalnya akan sangat mirip. Mungkin aja ada yang sama, mungkin juga nggak tahu. Mungkin juga beda, hanya angkanya yang dibedakan. Makanya dipelajari dengan benar. Oke, kalau ada pertanyaan silakan komen di video ini atau lewat WhatsApp boleh. Jangan lupa subscribe. Jadi Ibu akhiri ini video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.